Ada saat ketika seseorang begitu pandai berbicara, begitu cekatan bekerja, begitu cepat memahami sesuatu, lalu diam-diam merasa, ini milikku, ini kelebihanku, ini diriku. Padahal, barangkali justru disitulah letak keliru yang paling halus. Karena tidak semua yang bisa dilakukan benar-benar milik diri. Maka ketika kemampuan itu tidak lagi keluar seperti biasa, hati mulai gelisah. Saat pikiran buntu, saat tubuh melemah, saat hasil tak sebaik dulu, muncul rasa tersinggung, takut, bahkan marah. Pujian membuat dada naik, kegagalan membuat batin runtuh. Bukan semata karena peristiwanya berat, tetapi karena ada yang diam-diam merasa kehilangan miliknya sendiri. Seringkali masalahnya bukan pada hilangnya kemampuan, melainkan pada posisi hati yang terlanjur salah duduk. Yang semestinya menerima, mulai mengaku memiliki. Yang semestinya menjaga, mulai merasa berkuasa. Kemampuan lalu dibaca sebagai hak mutlak, bukan pemberian yang setiap saat bisa ditahan, dialihkan, atau diambil kembali oleh Allah. Di titik itu, syukur terasa lebih dalam dari sekedar ucapan. Syukur bukan hanya berterima kasih setelah menerima nikmat, tetapi juga pengakuan batin bahwa nikmat itu bukan milik mutlak. Dan amanah nikmat bukan hanya soal menggunakan yang ada untuk kebaikan, tetapi juga menjaga hati agar tidak mabuk oleh apa yang sedang dititipkan. Syariat mengajarkan syukur dengan lisan, amal, dan adab. Dalam renungan yang lebih dalam, syukur seperti menertibkan batin agar tidak duduk di kursi pemilik. Manusia tetap belajar, berlatih, berikhtiar, memilih, dan bertanggung jawab. Semua itu nyata, tetapi daya untuk memahami, kekuatan untuk menjalani, dan hasil yang lahir dari usaha tetap bukan bersumber dari diri secara mutlak. Manusia menjalani, bukan menciptakan sumber daya dari dirinya sendiri. Di sanalah amanah nikmat menjadi terasa lembut sekaligus berat, karena yang sedang dibawa ternyata bukan milik, melainkan titipan. Barangkali ketenangan mulai tumbuh ketika kemampuan tidak lagi dipeluk sebagai identitas yang harus dipertahankan mati-matian. Ada yang lebih teduh saat hati melihat kecakapan sebagai sesuatu yang sedang diberi ruang untuk lewat. Maka saat ia hadir, lahirlah syukur. Saat ia melemah, lahirlah kerendahan. Saat ia dipakai, lahirlah adab. Mungkin bukan kemampuan yang paling menyelamatkan manusia, melainkan adab saat memegang kemampuan itu. Sebab yang diberi bisa membuat lupa, dan yang lupa seringkali jatuh bukan karena tidak punya daya, tetapi karena mengira titipan adalah miliknya.